Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Adisti Larasati. Yang Anda saksikan ini adalah proses di mana tim dari dapur makan bergizi gratis saat ini masih terus mempersiapkan dan juga memasak. Untuk hari ini kita ketahui bersama program makan bergizi gratis akan dimulai 6 Januari 2025 dan program makan bergizi gratis ini dimulai serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Dan saudara, program ini terrealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, di masa kampanye terdahulu, Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka memang ada beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Dan hari ini sebelum genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program makan bergizi gratis ini dimulai serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Sejumlah wilayah, saudara, saat ini akan melakukan makan bergizi gratis, dan yang Anda saksikan ini adalah visual di mana di Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang guru ini terlihat memperlihatkan bagaimana menu makan bergizi gratis di salah satu sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan lihat bersama apa saja menunya di hari pertama pelaksanaan makan bergizi gratis yang dilakukan serentak secara nasional. Ini dia, ada sayur, kemudian ada protein, kemudian juga ada nasi di sana, ada buah dan juga susu. Oke, ini adalah menu yang ada di salah satu sekolah di Surabaya, Jawa Timur, di mana hari ini pelaksanaan makan bergizi gratis akan dilakukan serentak secara nasional di 6 Januari 2025. Terlihat bahwa salah satu guru ini memberikan edukasi kepada salah satu murid bahwa memang inilah menu makan bergizi gratis, di mana terdapat ada karbohidrat di sana, nasi, kemudian ada sayur mayur di sana, kemudian juga ada protein dan juga buah-buahan serta susu di dalam kotak makan yang sebentar lagi, saudara, akan diberikan kepada para siswa dan juga siswi. Ada sekitar 18.000 porsi makan bergizi gratis yang memang sudah siap disalurkan ke sejumlah sekolah, saudara. Salah satunya adalah di kota Depok, Jawa Barat. Ada 6 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang kita tahu di kota Depok, saudara. Sementara ini adalah visual di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang ada di dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di kota Jakarta. Nanda di Bogor, maaf, kami akan tanyakan. Oke, ada Nanda, jurnalis Kompas TV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Jakarta di wilayah Palmerah. Selamat pagi, Nanda. Nanda, bisa digambarkan bagaimana situasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Jakarta, salah satunya di wilayah Anda, kalau tidak salah di wilayah Palmerah. Seperti apa persiapan yang saat ini tengah dilakukan bersama dengan tim di sana, Nanda? Selamat pagi Adisti, betul sekali saat ini saya berada di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Palmerah, atau bahasa yang lebih mudah digunakan ini adalah dapur makan bergizi gratis. Pantauan kami sejak tadi pagi bahwa memang sudah
sejak kemarin sebenarnya Adisti sudah tidak boleh adanya kunjungan yang bisa dilakukan ke dalam. Artinya memang hari ini kan sudah beroperasi dapur untuk makanan bergizi gratis. Nah, untuk hari ini tadi hanya beberapa media saja yang diperkenankan di dalam, dan itu juga harus dalam pendampingan dalam menggunakan SOP di mana memang saat ini sudah beroperasi. Nah, bahwa pagi hari ini, Adisti dan juga saudara, ada kunjungan juga dari PCO atau dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, yakni Dedek Prayudi, yang bersama dengan rencananya nanti pagi hari ini akan berkunjung ke beberapa sekolah di sekitar Jakarta Barat. Nah, nanti akan ada pejabat juga, Adisti dan juga saudara, yang akan turut mengawal. Mas Dedek, izin? Oke. Siap. Kita akan dengar penjelasan dari Mas Dedek Prayudi selaku dari Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sudah? Oke nih, ya. Oke, jadi hari ini 78 hari Presiden Prabowo. Hari ini 78 hari Presiden Prabowo sudah bekerja. Dan pada hari ini kita sama-sama menyaksikan ya bahwa apa yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo semasa kampanye dulu kini sudah mulai terlaksana, ya sudah mulai terlaksana dan mulainya juga mulai bertahap, ya. Jadi hari ini beroperasi sekitar 190 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau kalau bahasa awamnya disebut dapur MBG, ya, yang per masing-masing SPPG itu bertanggung jawab untuk dari membeli bahan baku, ya, kemudian mengolah atau menyiapkan makanan sampai pendistribusian itu sebanyak 3.000 porsi. Nah, porsi-porsi tersebut dibagikan kepada pertama, ya, ibu hamil, lalu kedua ibu menyusui, lalu ketiga balita, lalu keempat anak-anak sekolah dari SD kelas 1 sampai dengan mereka tingkat terakhir di SMA atau sederajat. Nah, bertahap yang dimaksud ini hari ini memang betul 190 SPPG, yang dimana itu sekitar 570 ribuan ya penerima manfaat, lalu besok akan bertambah, lalu besok lusa akan bertambah, lalu minggu depan akan bertambah banyak, dan lain-lain. Dan ini ya kami rencanakan pada awal Maret nanti sudah beroperasi sekitar 937 SPPG, yang dimana itu artinya sudah akan ada penerima manfaat sebesar kurang lebih 3 juta orang penerima manfaat. Kurang lebih demikian ya. Kalau untuk ibu hamil hari ini memang belum ada ya Mas, atau seperti apa? Sudah ada di beberapa titik ya. Sudah ada di beberapa titik. Kemarin juga saya sudah melakukan rapat ya dengan kawan-kawan BGN, dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa Posyandu juga sedang dilakukan aktivasi besar-besaran ya. Jadi untuk ibu hamil, juga untuk ibu menyusui, juga untuk anak balita, ini sudah diuji cobakan juga di beberapa titik. Dan makanan tersebut dibagikan dengan 2 skema. Ada dengan skema yang para penerima manfaat itu menjemput, ada juga dengan skema yang penerima manfaat menunggu untuk diantarkan makanan. Nah, untuk skema yang kedua ini dikarenakan memang kadang-kadang ibu-ibu hamil itu kan mobilitasnya sudah harus dibatasi ya, karena kehamilan dengan misalnya sudah sekian bulan itu sudah tidak bisa terlalu banyak bergerak. Demikian. Bang, ini kan kontrol dari pemerintah itu ke depan bakal seperti apa Bang, terkait pertimbangan siswa-siswa nanti? Apakah ada timbangan atau diukur juga tingginya nanti Bang? Oh ya, sudah pasti. Pada masa uji coba saja ya, kami sudah selalu bertanya dan kami minta data statistiknya ya, bahwa di sini ada target-target jangka pendek lah, kurang lebih seperti itu ya, yang untuk kita tingkatkan. Yang pertama adalah partisipasi sekolah. Ini artinya kita menginginkan ya, anak-anak yang sekarang seharusnya usia sekolah tapi nggak sekolah, ya ini ketika tahu bahwa akan ada dibagikan makanan bergizi di sekolah, ini mudah-mudahan orang tuanya mau ya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kurang lebih itu yang pertama, terutama anak-anak SMA misalnya ya. Lalu yang kedua adalah absensi sekolah. Nah, absensi sekolah ini kaitannya dengan tingkat kehadiran siswa-siswi kita di sekolah, dan sudah kita uji cobakan selama kurang lebih 10 bulan sampai dengan setahun terakhir. Ini memang terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ini cerita behind the story-nya agak lucu ya. Jadi misalnya menu hari ini kan nggak dikasih tauin kemarinnya nih ya.
Sehingga anak-anak itu ada penasarannya, kurang lebih seperti itu. Jadi suatu hari pernah ada hari Rabu menunya itu menu daging dan salah seorang siswa itu nggak hadir. Nah di hari Kamisnya siswa tersebut digoda-godain sama teman-temannya gitu. Jadi dibilang kamu nih kemarin nggak masuk, kita makan daging loh. Nah jadi misteri dalam tanda kutip inilah yang kemudian membuat anak ini semakin antusias untuk datang ke sekolah. Di samping memang absensi ini meningkat, tingkat kehadiran meningkat dikarenakan memang anak-anaknya juga semakin sehat. Demikian. Bang, kalau di sini menunya apa sih Bang? Terus di sini menjangkau mana aja Bang? Nah, ini pertanyaan yang cukup mikroskopik ya. Artinya pertanyaan cukup mikro, ini silakan nanti dijawab oleh Kepala SPPG atau SPPI sebutannya. Ini di samping saya ada Mas Yuda ya. Kalau untuk yang generik, pertanyaan-pertanyaan tingkat nasional misalnya ya, nah, ini saya bisa menjawab, tapi kalau sudah detail teknis SPPG silakan ke Mas Yuda. Silakan Mas. Oke, baik. Jadi untuk menu sendiri per hari ini itu kita ada 2 gelombang. Di gelombang pertama itu kita menunya adalah nasi, kemudian ayam goreng tepung, terus ada tahu goreng, kemudian ada sayurnya itu tumis kacang panjang dan buah jeruk. Untuk yang gelombang kedua itu kita ada nasi, kemudian ayam teriyaki, kemudian tadi tahu goreng, sayurnya oseng kacang panjang dan buahnya adalah jeruk, begitu. Jangkauannya berapa Mas? Ya. Per porsi berapa itu harganya? Oke, untuk per porsinya kita lakukan ini sebenarnya kan sudah sekitar 2 bulan. Kita sudah bisa takar bahwa porsi per hari itu di bawah 10.000. Kita sudah bisa pastikan bahwa itu termasuk juga di hari ini. Termasuk juga di hari ini porsinya dengan kualifikasi tadi menu seperti itu kita di bawah 10.000 begitu. Ada kesulitan nggak sih Mas dengan kualifikasi harus di 10.000 begitu dalam penyediaan makanan? Oke, hal ini menjadi sebuah tantangan kita sama-sama, terlebih kami di Jakarta. Tetapi proses yang kami lakukan adalah kami menggunakan sumber daya dari lokal. Dan di situ adalah kita memanfaatkan UMKM lokal juga, jadi kita bisa dapatkan harga yang relatif terjangkau begitu. Terkait tenaga kerja yang masak-masak di sini itu direkrut dari mana sih Bang? Oke, untuk yang perekrutan itu awal dari pihak Kodim, terus kami cek satu-satu, kami wawancarai satu-satu apakah betul memang orang itu cocok dengan posisi di dapur, kami cek betul satu-satu dan kita wawancara begitu. Ada ahli gizi juga Bang? Ada, oke. Yang kita jelaskan, di sini ada 50, total ada 50 pekerja. Yang pertama adalah saya selaku Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian ada ahli gizi, ada juga akuntan, asisten lapangan. Kemudian kita masuk ke tim yang masak, persiapan 7 orang. Kemudian ada tim masak 9 orang, pemorsian 9 orang, driver 4 orang, tim cuci alat 16 orang, CS 1 orang, begitu. Jangkauannya Bang? Bisa Ya. Jangkauannya kalau Oke. SPPG ini? Baik, karena kami di wilayah Jakarta yang relatif penduduknya itu padat, posisi di kami ini paling jauh adalah 1,3 kilo, jadi relatif dekat begitu. Ya. Tadi Mas sempat jelaskan bahwa ada juga dari tim gizi gitu ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana sih prosesnya dari mendapatkan bahan baku kemudian hingga akhirnya dibuat dan bagaimana caranya untuk menjaga higienis dari proses pemasaran. Oke, kita runtut dari awal. Proses yang kita lakukan kita adalah susun menu terlebih dahulu. Kita susun menu, kurang lebih kita sudah punya 40 menu. Nah, kalau kita boleh florkan juga, kita sebenarnya punya daftar dari BGN itu ada sekitar 300 menu. Nah, jadi memang ini adalah kompetensi dari tiap-tiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi. Nah, untuk penentuan menu, kita cek angka kebutuhan gizi, angka kecukupan gizi AKG yang diperlukan setiap masing-masing jenjang umur. Setelah kita tentukan AKG itu kita juga pilih bahan baku yang terbaik dari lokal. Jadi karena kita berbasisnya lokal, kita sumber daya itu berasal dari lokal. Proses ketika bahan baku itu masuk, kita lakukan pengecekan, baik itu jumlah kilonya, kemudian spesifikasinya, apakah sesuai dengan yang kami butuhkan atau tidak. Kalau tidak, otomatis itu akan di-reject, kemudian kami mintakan yang baru. Selanjutnya, proses di awal tadi kita lanjutkan dengan proses inspeksi. Kita punya ruang inspeksi untuk memastikan bahan baku yang kami terima itu adalah kualitas terbaik, tidak busuk, tidak terlalu matang segala macam. Itu kami timbang juga untuk nantinya kita tukarkan, begitu. Proses kemudian kita lanjutkan ke pencucian, pemotongan. Setelah proses itu berlangsung, kita langsung simpan di pendingin. Supaya apa? Kita menjaga kualitas dari bahan baku. Kita selalu menjaga proses hygiene dan sanitasi. Kita selalu terapkan bahwa seluruh karyawan di kami harus menggunakan APD. Kemudian juga setiap pelaksanaan
baik itu tim-tim tadi yang sudah kami jelaskan, di dalam pos-posnya selalu melakukan pembersihan secara umum setiap melakukan kegiatan. Contoh nih, tim persiapan mulai jam 3 sore, ketika dia selesai jam 8, jam 9, dia harus menyelesaikan juga membersihkan di areanya. Sehingga nanti tim masak tidak lagi mengurusi dari pembersihan yang di tim persiapan, begitu kurang lebih. Bang, tadi kan disebut 2 gelombang. Sebenarnya ini untuk makan siang atau makan pagi sih? Oke, jadi 2 gelombang. Kenapa sih kok kita buatnya 2 gelombang? Jadi ini tergantung nanti juga masing-masing SPPG, sekolah-sekolah mana saja yang menerimanya. Nah, kalau kami ini adalah SPPG yang cakupannya cukup luas, jadi masyarakat yang kami dari sekolah yang kami dapati itu ada TK, kemudian SD, SMP. Nah, itu adalah yang menjadi mohon maaf, saya agak miss. 2 gelombang. Penyaluran. Saya bantu Mas. Oke. Mas Yuda. Jadi kenapa 2 gelombang? Karena ini menyesuaikan jam-jam di sekolahnya masing-masing ya. Kalau misalnya SMP, ini kan jam 11:30 dibagikan. Tentu saja anak SD kan nggak bisa, karena anak SD kan pulangnya lebih dulu. Sehingga kemudian anak SD dibagikannya jam 8:30. Jadi pembagiannya itu dibagi berdasarkan gelombang waktu. Ini dikarenakan memang waktu-waktu sekolah ini kan berbeda-beda ya. Dari tadi Mas Yuda sudah menyampaikan kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya aja, sesuai umur aja udah beda-beda gitu.